Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Firsta Susan Ferdiani dalam program Cinta Kasih. Dan terpujilah Tuhan, hanya karena kasih dan anugerahnya kita dapat berjumpa kembali. Dan kali ini saya berada di Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Tanjung Selor. Dan seperti biasa kita akan berbincang-bincang bersama mengenai kebenaran firman Tuhan yang kali ini akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Yan Yuandi Cornelius Ungau MTH, yang adalah Gembala Sidang Jemaat GKI Tanjung Selor. Shalom Pak. Shalom. Apa kabar? Baik, salam sehat selalu. Terima kasih, kita bersyukur kita dapat berjumpa kali ini Pak ya. Dan tema hari ini dari firman Tuhan, kita akan berbicara tentang peran gereja dalam mensejahterakan kota dan bangsa, betul Pak ya? Betul. Yang terambil dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7 dan Mazmur 122 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Izinkan saya untuk membacakan dasar kebenaran firman Tuhan ini dulu Pak ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kemudian dasar yang kedua dari Mazmur pasal yang 122 ayat 6 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Demikian dasar firman Tuhan hari ini. Dan berikutnya kita akan berbincang-bincang Pak mengenai tema ini, dan saya persilakan kepada Bapak Yuandi Cornelius untuk menyampaikan. Shalom. Senang sekali bisa berjumpa pada kesempatan ini dan bisa bertemu dengan Mbak Susan pada kesempatan ini. Pada pagi hari ini kita akan membahas dengan topik yaitu berbicara tentang peran gereja dalam mensejahterakan kota atau bangsa. Berbicara tentang kesejahteraan kota dan bangsa adalah merupakan kerinduan dari semua manusia dan termasuk bangsa Indonesia ini. Dan oleh karena itu gereja harus sadar bahwa kita mempunyai peran penting untuk mengambil bagian untuk mensejahterakan kota bangsa dimanapun kita berada. Oleh karena itu di sini dikatakan bahwa salah satu peran gereja untuk terlibat di dalam membangun bangsa dan negara kita adalah hanya lewat doa. Salah satu pelayanan penting yang kita harus pahami. Berdasarkan ayat firman Tuhan yang baru tadi Mbak Susan ya sudah baca untuk kita dan para pemirsa sudah mendengarkannya, maka pada kesempatan ini kita bisa melihat lebih dalam dari berbicara tentang kata doa. Definisi doa, saya percaya bahwa kita sudah banyak memahami tentang apa sih definisi doa. Yang cara singkat saya bisa mengungkapkannya pada kesempatan ini, bicara tentang doa adalah berbicara tentang permohonan dan permintaan dan harapan kepada Tuhan. Dan oleh karena itu berbicara tentang peran gereja untuk mendoakan pemerintah adalah satu hal yang sangat penting, di mana gereja harus menyampaikan permohonan kepada Tuhan dan permintaan kepada Tuhan agar Tuhan berkenan untuk memberkati bangsa dan negara ini. Jadi oleh karena itu pada kesempatan ini satu hal yang sangat penting bagi kita untuk sadari bahwa doa ini adalah salah satu bagian yang gereja bisa lakukan untuk membangun bangsa dan negara kita, dan khususnya dalam mensejahterakan kota dan bangsa kita. Nah, kemudian pertanyaan penting yang juga kita jawab pada kesempatan ini.
Kepada siapa kita harus berdoa? Yang jelas bahwa kita sudah tahu bahwa kita tidak bisa berdoa kepada siapa-siapa selain daripada Tuhan, Mbak Susan. Kita berdoa kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Karena dialah yang memiliki otoritas penting di dalam kehidupan manusia. Mengapa? Mengapa kita harus berdoa kepada Tuhan? Sekali lagi dikatakan karena Tuhan adalah yang memiliki kuasa. Dia mempunyai otoritas yang sangat penting untuk bisa melihat dan menjawab segala kebutuhan setiap orang, itu semua dalam kebutuhan bangsa negara kita. Dan dialah sumber berkat di dalam kehidupan manusia hari ini sampai selama-lamanya. Oleh karena itu kita perlu ingatkan bahwa ketika kita tahu bahwa kepada siapa kita berdoa, yaitu kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Dan kemudian kita juga harus tahu juga apa-apa saja yang kita doakan. Saya bisa katakan di sini bahwa yang kita doakan adalah kita mendoakan para pemimpin bangsa negara kita. Dan kemudian kedua, kita berdoa untuk semua program pemerintah bangsa negara kita secara berjenjang. Dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai ke desa. Program-program pemerintah adalah satu hal bagian penting bagi kita sebagai gereja. Harus berdoa dan banyak bergumul. Karena tanpa peran kita, bangsa negara kita tidak akan mencapai kesejahteraan yang diharapkan. Jadi oleh karena itu pada kesempatan ini saya bisa katakan bahwa pemerintah itu adalah satu hal yang perlu kita topang, karena pemerintah tidak bisa melangkah sendiri. Berbicara tentang pemerintah, para pemirsa yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pemerintah adalah merupakan hamba Allah. Berdasarkan Roma pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 7. Dikatakan di sana bahwa pemerintah adalah berasal dari Allah. Kemudian pemerintah adalah ditetapkan oleh Allah. Dan pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan saya dan saudara sebagai masyarakat bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Dan kemudian perbuatan baik harus dapat dipuji dan disanjung tinggi oleh pemerintah terhadap apa yang dilakukan oleh setiap orang yang beragama, khususnya bagi gereja. Dan perbuatan jahat yang terjadi di dalam atau yang muncul dalam bangsa negara kita itu harus ditindakan, ya, memberikan tindakan. Pemerintah akan memberikan tindakan dengan begitu adil. Ini merupakan kerinduan dari gereja. Jadi oleh karena itu sekali lagi dia katakan bahwa jadilah warga negara, jadilah warga gereja yang baik. Dan kemudian kita buktikan bahwa kita menunjukkan bahwa kita adalah warga negara yang baik. Dan termasuk warga gereja yang bagian dari masyarakat yang ada di Indonesia ini. Mari kita topang bangsa negara kita dengan doa kita. Karena doa ini adalah satu hal yang sangat penting. Yang kendati pun kita lihat doa ini hanya dapat dikatakan pemain di belakang layar. Tetapi mempunyai makna, mempunyai arti yang sangat penting di dalam membangun bangsa kita. Dan khususnya mencapai kesejahteraan yang sangat kita butuhkan. Baik Pak Pendeta, sebelum Pak Pendeta menyampaikan kembali lanjutan kebenaran firman Tuhan, saya mau bertanya satu pertanyaan nih Pak. Tadi dari Yeremia ya, pasal 29 ayat yang ke-7. Menarik ini Pak, ayat firman Tuhan ini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Nah, bisa tidak dijelaskan pada kita apa maksud Tuhan dalam konteks ini? Kenapa Tuhan bilang dia membuang? Aku buang kamu ke kota itu. Ya, Mbak Susan, saya mau jelaskan di sini bahwa yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini, di mana Allah melihat umat Israel ketika mereka hidup tidak taat kepada Tuhan.
dan Tuhan membuang mereka di Babel. Ini yang disebutkan dalam masa pembuangan di Babel. Dan masa pembuangan mereka di Babel 70 tahun, Mbak Susan. 70 tahun mereka berada di masa pembuangan. Berbicara kata buang, tidaklah mempunyai makna seperti yang kita pikirkan. Buang artinya tidak ada gunanya. Tapi buang memiliki makna bahwa Allah menunjukkan bahwa dia begitu kesal, begitu sedih melihat perilaku umat Israel yang tidak berada pada kebenaran Tuhan. Dan kemudian buang di sini juga memiliki makna, merupakan sanksi yang harus diberikan kepada umat Israel. Dengan harapan ketika mereka sudah mendapat sanksi tersebut, mereka akan kembali dan Tuhan siap untuk menopang. Baik, Pak. Terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah ini. Kita akan jeda sesaat, jangan kemana-mana. Kita tetap di program Cinta Kasih. Bu, cuaca pagi ini cerah betul. Ayo kita berjemur, biar sehat. Oh iya ya Pak ya. Iya deh. Ayo. Jangan lama-lama berjemurnya. Nanti kering seperti ikan asin yang sejemur ini. Ya berjemurnya jangan seharian dong. Nanti kering kayak ikan asinmu. Matahari pagi sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Terlebih masa pandemi ini. Memang kalian kebal sama COVID-19. Ya udah yuk, kita ikut berjemur juga. Semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu, kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. Tes. Wahai engkau, di masa pandemi ini, berjuanglah. Apakah engkau akan berdiam diri? Apakah engkau hanya sembunyi? Lihat isi dompetmu. Oh no. Cek saldo token listrikmu. Cek isi lemari dapurmu. Sadari tanggunganmu. Berusahalah, belajarlah, bekerjalah ketika sehat tenagamu. Tapi ingat, prokes, prokes, prokes. Semangatlah, jangan menyerah, tetaplah teguh. Bangkitlah di tengah pandemi ini, bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali di program Cinta Kasih dan kita akan melanjutkan perbincangan kita hari ini dengan Bapak Pendeta Yaniwandi Cornelius Ungau MTH. Silahkan Pak, tadi kita menjawab satu pertanyaannya Pak, kemudian setelah itu apa relevansinya Pak yang Tuhan maksudkan dengan kehidupan kita yang sekarang dari aku buang kamu ke kota itu? Ya, berbicara dari bertolak dari apa yang kita sudah belajar tentang umat Israel yang dibuang ya dalam pembuangan di Babel, berbicara tentang relevansinya bagi kita hari-hari ini, bahwa setiap manusia ya manusia ketika kita sudah tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan, tidak berada di jalannya Tuhan, maka Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami berbagai tantangan, cobaan. Ya, jadi ada kesempatan Tuhan untuk memberikan kita sanksi agar kita sadar dari perbuatan kita sehingga kita berbalik kepada Tuhan. Nah, misalnya sehubungan dengan kehidupan bangsa negara kita, kita tidak tahu mengapa terjadi
bermacam-macam masalah muncul bertubi-tubi yang perlu kita evaluasi dalam kehidupan. Adakah hal-hal yang perlu kita bereskan dengan Tuhan? Kembali kepada jalan Tuhan. Maaf saya katakan Mbak Susan, mungkin dari para pemimpin kita dan semua masyarakat kita, apakah kita sudah hidup dalam kebenaran Tuhan? Kalau tidak, Tuhan bisa mengizinkan kita menghadapi berbagai tantangan. Itu bagaikan Tuhan membuang kita untuk membawa kita supaya kita sadar akan dalam kehidupan kita. Baik Pak Pendeta, terima kasih. Silakan dilanjutkan untuk poin berikutnya tadi Pak, mengenai peran gereja ya dalam mensejahterakan kota atau bangsa. Ya, berbicara dari peran gereja untuk mensejahterakan bangsa atau kota di mana kita berada. Di sini saya menyampaikan betapa pentingnya kita sebagai gereja harus mengambil bagian pelayanan ini. Saya bisa katakan kita berada di dalam bangsa negara yang kita cintai, Indonesia ini, bangsa Indonesia ini. Di sini perlu saya mengingatkan bahwa setiap gereja dalam arti orang percaya, secara khusus yaitu orang Kristen, mari kita mengambil tanggung jawab untuk mendoakan kesejahteraan bangsa kita yang ada pada puncak kepemimpinan presiden kita adalah merupakan bagian kesejahteraan kita. Kemudian demikian juga sampai kepada tingkat provinsi atau kota media, pemimpin-pemimpin kita, dan sampai ke kabupaten, dan sampai kepada kecamatan dan desa. Dan saya minta di sini bahwa bagaimana kita harus berperan, gereja harus berperan, mendoakan setiap pemimpin-pemimpin yang melaksanakan tugas mereka. Karena sekali lagi, berdasarkan firman Tuhan dalam Roma pasal 13 tadi, bahwa para pemimpin kita adalah wakil Allah. Wajib kita topang supaya mereka bisa menjalankan tugas dengan baik. Demikian Mbak Susan. Ya, kemudian Pak, tadi itu peran gereja dalam mensejahterakan. Pertanyaan sederhana, mengapa kita harus repot-repot berupaya mensejahterakan kota kita, Pak? Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita berpikir mensejahterakan diri sendiri dan keluarga saja sudah ribet begitu Pak. Bagaimana ini kita mensejahterakan kota kita begitu? Kita harus memikirkan semua orang di kota ini. Bagaimana Pak? Ya. Jadi kalau berbicara tentang mengapa kita repot-repot untuk mendoakan ya kota atau bangsa kita, serasa ini salah satu pemahaman yang sangat-sangat keliru. Karena kita ada, bukan karena keberhasilan kita sendiri. Dan kita ada bukan di tempat atau kita mempunyai tempat tersendiri, tetapi kita adalah berada di negara yang Tuhan berikan untuk kita. Jadi oleh karena itu sekali lagi betapa pentingnya setiap gereja memahami bahwa pemerintah dan masyarakat ini tidak bisa dipisahkan. Ini alasannya. Nah, bisa dipisahkan karena pemerintah ada, karena ada rakyat. Ada rakyat, ada pemerintah. Jadi oleh karena itu, pemerintah dan rakyat harus bersinergi dan bisa terus melakukan kewajiban apa yang kita harus lakukan supaya pemerintah berjalan baik dan masyarakat juga berjalan dengan baik, atau kesejahteraan kota tercapai. Maka itu juga menjadi kesejahteraan masyarakat secara pribadi. Seperti itu Mbak Susan. Artinya ketika Tuhan bilang kita harus tunduk pada pemerintah kita yang adalah anak-anak Allah punya kewajiban untuk juga turut serta mengasihi kota kita begitu Pak ya. Ambil peran, ambil serta dalam berdoa bagi kesejahteraan bangsa kita, begitu Pak? Iya, betul. Baik, dan berikutnya kemudian setelah kita melakukan itu semua, apa yang Tuhan janjikan untuk kita Pak? Manfaatnya bagi anak-anak Tuhan yang dengan setia berperan serta dalam mensejahterakan kotanya. Oh, luar biasa. Ini pertanyaan yang menarik Mbak Susan. Saya senang sekali mendengar pertanyaannya. Ya, satu hal yang akan kita terima hasilnya. Kita lihat tentang contoh kehidupan umat Israel. Kembali lagi dari teks kita dalam Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 23. Di sana mengingatkan bahwa bagaimana Tuhan berbicara kepada Yeremia, menyerukan
apa yang harus dilakukan oleh umat Israel ketika mereka berada di pembuangan di Babel. Ketika mereka melakukan hal-hal yang menjadi kewajiban mereka. Mereka mendirikan rumah ini milik pribadi, kepentingan pribadi. Itu oke. Kemudian mereka membuat sesuatu usaha, yang mengembangkan usaha kebun dan sebagainya. Dan kemudian mereka terus beranak cucu. Ini yang kita lihat. Tetapi satu hal yang penting di sini, Yeremia mengingatkan supaya mereka bisa terus berdoa dan hasilnya mereka dipulihkan. Ya, mereka dipulihkan. Kalau boleh saya ambil contoh. Kita sudah banyak berdoa untuk masalah COVID, ya, masa pandemi ini, ya Mbak Susan ya. Kita bersyukur sampai pada saat ini sudah melandai seperti itu. Adakah kita sadar bahwa ini adalah bagian dari peran doa? Setiap orang yang beragama di bangsa ini, tentu kita terus berdoa. Dan cara khusus, kita sebagai orang Kristen, kita terus menopang. Dan Tuhan akan memulihkan bangsa kita. Baik Pak. Ya, kemudian yang menjadi kesimpulan pada akhirnya tentang peran gereja ini? Ya, pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa kesimpulan bahwa saya mengingatkan kepada gereja, cara khusus, supaya kita jangan lupa, jangan takut, dan jangan bosan. Terus berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kita. Jangan kita bosan untuk terus mendoakan bangsa-bangsa kita. Dan kemudian saya juga mengingatkan bahwa bila pemerintah, para pejabat, pemimpin-pemimpin kita berhasil, karirnya naik, jangan lupa bahwa bapak-bapak berhasil, pemimpin-pemimpin berhasil, karena ada banyak orang yang menopang. Dan oleh karena itu mari sadar bahwa kita jangan menyombongkan diri. Kita harus ingat bahwa kita adalah sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Dan oleh karena itu pada akhirnya para pemimpin harus sadar bahwa kebersamaan di dalam membangun bangsa ini adalah sangat penting. Pemimpin tidak bisa jalan sendiri. Tapi mari kita bersinergi. Masyarakat ambil bagiannya, pemimpin terus melakukan bagiannya. Dan jadilah masyarakat yang baik dan jadilah pemimpin yang baik. Tuhan akan memberkati bangsa ini. Baik, puji Tuhan. Kita akan menutup kebenaran firman Tuhan pada hari ini, Pak. Silahkan Bapak Pendeta akan memimpin kita dalam doa. Para pemirsa yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk melihat tentang peran gereja untuk mensejahterakan bangsa dan kota kami. Kiranya Tuhan tolong memberkati setiap gereja-gerejamu, anak-anak Tuhan, agar kami bisa melakukan kewajiban kami dengan setia dan kemudian dengan penuh iman. Dan para pemimpin kami terus doakan supaya mereka terus melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan, karena mereka adalah hamba-hamba Allah. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas pertemuan pada kesempatan ini. Di dalam nama Yesus kami tutup acara ini. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan demikian berakhirlah program Cita Kasih hari ini. Kami berdoa kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua yang sudah mendengarkannya. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanan hari ini, Tuhan memberkati. Saya Firsta Susan Ferdiani dari lokasi Gereja GKII Jemaat Tanjung Selor, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap semangat, sampai jumpa, dan inilah pujian yang menutup kebersamaan kita hari ini, Dia Hanya Sejauh Doa. .
untuk hidupmu. Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan membebani hidupmu, bila sengsara melemahkan hatimu, ingat Yesus takkan pernah meninggalkanmu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia takkan jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia takkan jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa.